Seperti sudah ditayangkan tadi, tema kita pada pagi hari ini adalah kekayaan dan kemiskinan. Apa kata Alkitab? Sebagai dasar dari apa yang kita bersama-sama akan perhatikan dari tema ini, mari kita memperhatikan dari kitab Amsal Salomo ayat 8 dan 9. Ada yang tahu apa judul lagi itu? Ya, punya rumah megah, mobil mewah, bahkan punya pulau. Luar biasa. Anda aku jadi kaya, tapi nggak usah pakai kerja. Saudara, jujur aja, siapa di antara saudara yang tidak mau jadi kaya? Angkat tangan. Saya tidak mau kaya, Pak. Angkat tangan. Semua orang pasti kepingin kaya. Lebih-lebih kan diembel-embeli, nggak usah pakai kerja. Wah, mangan turu, simsik. Wah. Tapi saudara-saudara, hati-hati. Di sini saya mau peringatkan bahwa kekayaan yang begitu mengikat itu, kekayaan yang begitu mempesona itu mengandung bahaya. Kekayaan itu membahayakan. Barangkali saudara pernah mendengar Leo Tolstoy, seorang penulis berkebangsaan Rusia yang banyak dari novel-novelnya itu diterjemahkan dari berbagai macam bahasa. Leo Tolstoy pernah bercerita demikian. Pada suatu hari, seorang iblis pada suatu hari, iblis punya pikiran, punya angan-angan, punya rencana untuk menjadikan manusia yang semula pemurah menjadi kikir, pelit, yang semula berserah menjadi serakah dan gampang. Nah, si iblis ini kemudian survei, hunting, siapa korban yang akan dilulur, yang akan ditelannya. Dia ketemu ada petani miskin, baru bekerja di ladangnya. Jadi kejadiannya di Rusia. Di sana ladangnya ladang gandum, bukan ladang padi. Si petani miskin ini membawa bekal makan siang dari rumah. Nah, pikir si iblis ini, si petani ini akan diubah dari murah menjadi kikir, pelit, dari berserah menjadi serakah dan gampang marah. Caranya bagaimana? Dengan sembunyi-sembunyi, dan tentu tidak tampaknya iblis yang kelihatan itu iblis bodoh, iblis kasteka, iblis yang pintar itu tidak kelihatan ya. Nah, iblis itu kemudian dengan mengendap-endap mencuri, menyembunyikan bekal makan siang dari si petani. Akibatnya apa saja? Ketika tiba makan siang, waktu makan siang, petani ini mencari, bekalku tadi di mana ya? Seingatku ku taruh di pojok ini kok hilang. Umpama pun dicicil tikus kan ya mesti ada sisanya. Kok hilang sama sekali? Padahal perutku ini sudah duwe. Wah, berani bisa seharian berkeroncongan. Tapi barangkali ada tetanggaku yang butuh makan itu, dan dia tanpa minta izin mengambil makanan. Ada apa-apa? Hitung-hitung nyumbang orang sengsara. Ternyata iblis tadi kaget, tidak menyangka reaksi dari petani miskin seperti itu. Loh, kok jebol? Iblis kepengen petani jadi marah-marah, ya, ngecak-ngecak.
Ternyata Pak dengan kalem berkata, ya sudahlah, hitung-hitung nyumbang orang susah. Ketika iblis itu cerita sama rekan-rekan iblis yang lain, mereka menertawakan iblis, dia berkata, lah kamu kok bodoh sak bodoh nih. Kalau kamu mau menjadikan orang yang murah menjadi kikir, kalau kamu menjadi orang yang berserah menjadi serakah dan gampang marah, jangan menjadikan orang miskin tambah miskin. Keliru. Sampai zaman kapanpun jabul wanan tidak bakal berhasil. Jadikan orang miskin itu jadi kaya raya, tak jamin mesti berhasil. Cesplem. Nah, saran dari rekan-rekan iblis tadi dilaksanakan. Petani miskin ini diberi oleh sang iblis kemakmuran spesial, kemakmuran yang super, berlimpah-limpah hasil panennya. Padahal tetangga-tetangganya yang sama-sama petani itu mengalami masa paceklik, panen gagal, fuso. Hanya si petani yang menjadi sasaran iblis itu, panennya berlimpah ruah sampai lebih. Lantas iblis memberi ide kepada si petani ini, masa gandum yang berlimpah-limpah itu dibuang sia-sia? Ayo jadikan minuman keras, jadikan vodka. Nah, tentu saja dari ide ini adalah ide yang cemerlang. Petani yang semula miskin, yang karena panen yang berlimpah ruah menjadi kaya, jadi makin kaya. Karena vodka bikinannya itu ternyata laku keras di kota. Penduduk kota, orang-orang kota sangat menggemari vodka bikinan dari petani. Tapi kemudian bagaimana reaksi, bagaimana pengaruh terhadap diri si petani itu setelah kekayaan itu tumplek kepada dirinya? Petani yang tadi ketika bekal makan siangnya hilang, dia bisa berkata, nggak apa-apa, itu penyumbang, ada orang yang kalau setelah kaya raya, sudah kaya raya, dia kemudian melompat kiri, melompat kanan, mencari-cari tetangga yang pernah berhutang gandum kepadanya, dan segera mencekik. Ayo, kapan buat bayar? Kapan buat sahur? Aduh, sabar, sebulan lagi. Tidak bisa sebulan lagi. Kalau nanti malah belum tak buat sahur, tak rebak ke polisi, ada tetangga dulu. Tapi bukan cuma kepada tetangga. Pada suatu hari istrinya tanpa sengaja menumpahkan sedikit vodka. Sudah. Kejadian cuma sepil ini membuat petani itu menalang kiri, matanya melotot, abang kiri, dan berkata, kamu goblok, apa kamu kira itu air comberan? Itu vodka tahu, mahal harganya tahu. Duh. Ternyata berhasil si iblis dengan taktik juga. Orang miskin dijadikan kaya raya, yang semula murah hati menjadi kikir dan pelit setengah mati. Saya tidak tahu apakah di antara saudara yang berlatar belakang dulu miskin dan sekarang kaya. Saya tidak mengatakan pasti saudara sekarang pelit, tapi perhatikan, semakin orang kaya semakin ada kecenderungan pelit. Betul atau tidak? Semakin orang bertambah kaya ada kecenderungan pelit. Betul atau tidak? Contoh saja lah, kalau perpuluhan. Pada waktu seorang pemuda baru kerja
gajinya baru 1 juta, coba mau nggak apa-apa per bulan, nggak apa-apa demi Tuhan yang mengasihiku 100.000 ini aku berikan padamu Tuhan. Maka kalau perlu buah sulung 1 juta aku serahkan semua. Waktu gajinya 1 juta. Begitu gajinya menanjak, kemudian dia berwira swasta, penghasilannya, omsetnya menjadi miliaran per bulannya, per bulan. Ngerti orang sakit. Siapa yang bisa menandingi saya? Ngerti orang. Bahkan ada orang yang karena merasa dia paling kaya dan paling banyak kolektornya itu, sampai kalau mau kolektor loh, kipas-kipasnya pakai duitnya. Ketanya itu, kipas tombolnya kalau tidak kita ketanya itu, ketanya itu. Dan saudara, kekayaan itu memang berbahaya. Nah, Tuhan Yesus sendiri berkata bagaimana? Saya ingat, dan Yesus pernah berkata tentang kekayaan. Alangkah loh kok ya, ayo yang keras. Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu mas unta masuk ke lubang jarum aja sudah wangel, muka, tidak masuk akal. Apalagi orang kaya masuk kerajaan surga, itu kira-kira kata Tuhan Yesus. Dari XDB. Nah, daripada itu saja kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus seringkali juga berbicara keras tentang kekayaan. Tapi jangan salah mengerti. Sekali lagi jangan salah mengerti. Alkitab tidak anti orang kaya. Contoh, Alkitab tidak anti orang kaya. Alkitab tidak membenci kekayaan. Bahkan kalau kita perhatikan Tuhan Yesus itu ya, di dalam pelayanannya di muka bumi ini punya banyak pengikut yang kaya. Contohnya siapa? Kita menyebut nama pengikut Tuhan Yesus yang kaya. Ya, Sakius. Siapa lagi? Siapa lagi? Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, tubuhnya diturunkan dan dikuburkan di mana? Ya, kubur milik Yusuf dari Arimatia. Yusuf dari Arimatia pengikut Yesus yang kaya. Bahkan kalau kita lihat beberapa perempuan dikatakan melayani, meladeni rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Tidak dikatakan Yusuf risih dengan orang kaya, tidak. Tidak dikatakan bahwa Yusuf malu-malu kucing. Seperti orang galak, Pak ini Pak, tangannya kiri, goyang-goyang aja, tidak usah ke tangan kanannya. Tidak, Tuhan Yesus tidak pernah begitu. Dia tidak pernah merasa risih kumpul dengan orang kaya. Dia tidak pernah merasa jatuh merah. Dia tidak pernah merasa, tapi dia tidak akan penjilat orang kaya. Tidak, kaya miskin tetap dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, saya boleh mengatakan sekali lagi, kalau saya katakan kekayaan itu berbahaya, saya mau mengubah sedikit. Sebenarnya kekayaan itu netral. Netral. Artinya apa? Kekayaan itu bisa baik, bisa buruk. Netral. Bahkan kekayaan itu bisa kadang-kadang sangat amat bermanfaat. Coba kalau tidak ada
anggota gereja yang kaya mau bangun gedung gereja, ya saya tidak ngilani kuasa Gusti Allah. Tapi kalau tidak ada orang kaya yang menjadi warga gereja atau menjadi simpatisan gereja, mungkin butuh 100 tahun gedung gereja bertahan. Baik dan buruknya kekayaan itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, bagaimana kekayaan itu dibentuk? Bagaimana kekayaan itu dibentuk? Dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Itu yang pertama. Yang kedua, apa akibatnya? Apa pengaruhnya terhadap si pemilik kekayaan itu? Apakah pemilik kekayaan itu menjadi sejahtera atau menjadi sengsara? Apakah kekayaan itu menyejahterakan dia atau justru mencelakakan dia? Banyak contoh kan? Rumah tangga ketika dimulai dengan sederhana, rukun-rukun saja suami istri, tapi kemudian diberkati makin kaya, mulai sang suami merasa tidak puas dengan istrinya. Saya tidak tahu dengan Tukul, tapi Tukul Arwana itu punya latar belakang hidupnya miskin. Kemudian karena Dewi keberuntungan berpihak padanya, Tukul melejit. Walaupun mukanya tidak dioperasi plastik, tetap begitu-begitu saja menjadi selebriti. Banyak cewek-cewek rebutan minta dicium Tukul. Bahkan bibirnya tetap nyanyar seperti itu, tapi rasanya lain. Kalau bibirnya yang masih miskin, rasanya pahit, rasanya tambah petai, jengkol. Tapi bibir yang nyanyar sama itu karena sudah kaya bawa parfum. Waduh, dolar, euro, yen, keluar. Banyak. Kemudian rumah tangga kacau. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kekayaan itu dipergunakan? Atau untuk apa kekayaan itu dipakai? Apakah kekayaan itu dipakai untuk sesuatu yang baik atau sesuatu yang jahat? Orang dengan kekayaannya bisa berpikir, Tuhan sudah memberkati saya akan membantu panti asuhan, saya akan membantu guru agama yang tidak pernah terima gaji, saya akan membantu ini bisa. Tapi juga, wah saya kaya raya, saya akan pakai kekayaan itu untuk nyantek musuh bebuyutan saya. Ki Gendeng Pamungkas saya dijojok 1 miliar, kalau tidak mau nyantek, mau. Ada uang, ada santet. Ada uang, ada kuasa. Ada uang, ada cewek-cewek rentengan. Dia kalau ngomong sama istrinya, aku gelo loh gue. Loh, kenapa? Nah, wajah seperti kamu dulu, obyoan loh. Obyoan, kalau saya mau bisa cari yang lebih cantik daripada kamu. Gelo loh gue. Ya kan kurang asem gitu. Ya, saudara sekalian ya. Coba kita sekarang perhatikan Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya.
Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit daripada orang mati." Pernah saudara berpikir dalam hati, jajane salah tokoh orang kaya ini apa? Kok dijebloskan di tempat setannya? Jajane salah, coba ada yang jawab. Nanti Pak, dia ngebunuh Lazarus. Tidak dibunuh, ngebunuh. Nanti Pak, dia melepaskan anjing herdernya sehingga Lazarus lari terpontang-panting ketakutan. Jadi begitu. Orangmu, dia barang laku Venus sampai benjut dasi. Tidak. Apa sih salahnya? Kau dijebloskan dalam tempat yang sengsara yang seperti itu. Ada yang mana tidak? Aku tahu. Saudara, kadang-kadang kita ini hanya memikirkan dosa-dosa aktif. Seolah dosa-dosa aktif itu saja yang penting untuk diselesaikan, dibereskan. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan kesalahan-kesalahan pasif. Dua macam kesalahan yang aktif dan kesalahan yang pasif. Mungkin kesalahan aktif tidak satu pun dilakukan oleh orang kaya. Tidak, dia tidak pernah menyakiti Lazarus, tidak pernah mengapa-ngapai Lazarus, tidak pernah mengusir Lazarus. Tapi juga dia tidak peduli terhadap Lazarus. Kadang-kadang kita merasa tidak salah apa-apa ya. Aku tidak ngapa-ngapa ya. Dia kelayanan dulu, aku tidak ngapa-ngapa ya. Tapi kita tidak peduli pada yang kelayanan itu. Nah, sekarang kita lihat Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Lukas 12 dan 16 sampai 20. Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu,
Aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Dalam ukuran dunia menganggap orang kaya tadi pintar atau bodoh. Kalau saudara punya kenalan kecil kemudian jadi pengusaha yang terkenal, hasilnya bermiliar-miliar, gedungnya di mana-mana ada, pintar atau bodoh? Pintar kan kayak bodoh tidak mungkin jadi pengolok pintar. Tapi kenapa Tuhan menyebut orang ini bodoh? Ada 3 hal yang menyebabkan orang kaya ini disebut bodoh oleh Allah. Yang pertama, dia telah memperlakukan sesuatu yang sekedar Allah sebagai tujuan. Saudara, sandang pangan papan itu penting tidak? Sandang pangan papan penting enggak? Siapa bilang tidak penting? Kadang-kadang itu ada gereja yang punya aturan pendeta dilarang pegang duit. Duitnya boleh cuma pegang ya, boleh pegang, tidak boleh pegang duit gitu ya. Saudara, penting. Tetapi itu cuma alat. Orang makan itu supaya warak, dan kalau warak dia bisa melakukan tugasnya yang dibebankan Tuhan sebagai anak Allah. Bukan tujuan. Kalau makan jadi tujuan, mana terus blending, lemu, cemplung. Yang kedua, egosentrisme si kaya ini itu terbukti dengan banyaknya dalam monolognya itu kata aku, ku, sampai tidak ada ruang dalam hatinya untuk sesama. Sudah kebal dengan aku, ku. Dan yang ketiga, dia mengabaikan Allah. Coba dalam monolognya yang panjang itu, satu pun tidak pernah dia sebut nama Allah. Itu tidak berarti orang yang sinistik, haleluya, bismillah. Ya belum tentu yang itu benar. Cuma ambil tak sampai duel, ya. Hatinya. Saudara, kekayaan itu perlu. Tapi ingat, walaupun kekayaan itu perlu, walaupun kita benar-benar anti kekayaan, walaupun kita boleh kepingin jadi orang kaya, ada harta sejati. Harta sejati jauh melebihi kekayaan. Harta sejati yang perlu kita miliki.
dengan 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dan 18. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dan 18. Kita perhatikan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Paulus di sini. 1 Timotius 6 ayat 17 dan 18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Apakah Paulus menyuruh orang kaya jadi miskin? Paulus menyuruh orang kaya jadi miskin di ayat ini? Tidak, cuma dia memberi 3 peringatan. Apa yang pertama? Jangan sombong, jangan tinggi hati. Ingat Nalin Kundang pergi merantau minta 200 sang ibunda. Setelah berhasil sebagai saudagar dengan kapal yang begitu megah, sang ibu sudah berlari-lari menyambut. Hei, siapa kamu? Ngakui ibu kandungnya yang tidak mau. Banyak orang karena kekayaan jadi sombong. Yang kedua, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Mengapa tidak boleh berharap pada kekayaan? Mengapa? Karena kekayaan itu tidak kekal, tidak langgeng. Coba perhatikan, tidak mustahil terjadi orang yang malam ini tidur sebagai orang kaya, bangun sebagai orang miskin. Lah kok hubungan entek kabeh. Dan yang ketiga, jadilah orang yang jadilah orang yang murah hati itu tidak gampang. Kami punya anak cuma tunggal satu, bagi kami dia adalah golden son. Dia pernah cerita satu saat dia pergi ke satu desa di Tulungagung dan dia sangat amat tergerak kok gedung gerejanya kok kayak gubuk reok. Alhamdulillahnya Pak Kurus kering. Waktu itu dia diajak temannya untuk jualan ikan, pakan ikan lohan. Waktu itu lohan masih Malambung. Dia kemudian dengan spontan memberi persembahan buat gereja itu dan buat hamba Tuhan itu. Masing-masing diberi 200.000. Waktu mamahnya diceritain begitu, komentar mamahnya, ajonya muge, duit lagi baju burung jadi wong sugih komisnya mungkin. Saya bilang jangan dilarang. Jadi murah hati itu perlu lagi. Kalau anak kita sudah sampai ke titik itu jangan dipelawakkan. Wong papanya saja masih berjuang keras untuk melarang kepelitan dan kegiatan. Kok sekarang anaknya sudah jauh melakukan digeret. Orang yang kaya hanya bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan dengan kekayaanku? Harus
Kalau saudara baca Perjanjian Lama khususnya dan kitab-kitab Injil, saudara akan menyimpulkan bahwa Allah selalu tampil sebagai pembela dan pelindung orang-orang miskin dan tertindas. Allah pembela orang miskin. Tapi jangan cepat-cepat menyimpulkan. Walaupun dikatakan Allah pembela orang miskin dan tertindas, Alkitab tidak pernah mengidealkan kemiskinan. Kemiskinan sampai kapanpun juga tidak akan identik dengan kesalehan atau kesucian. Tidak, sama sekali tidak, saudara. Nah, kalau begitu, kalau saya katakan bahwa kekayaan itu berbahaya, kemiskinan itu berbahaya enggak? Sama. Kemiskinan pun berbahaya. Contohnya apa kalau kemiskinan berbahaya? Orang yang miskin bisa diperalat oleh orang lain. Banyak demo-demo itu bayaran. Bisa diperalat. Orang yang kemiskinannya itu bisa menjual diri, menjual keluarganya, menjual anak perempuannya sendiri. Orang yang kemiskinannya bisa mencuri. Di salah satu gereja GKI di Jakarta ada seorang perempuan pengusaha yang sukses luar biasa, kaya. Dia mengaku dosa. Waktu saya kecil, saya pernah mencuri boneka teman saya. Mengapa saya mencuri boneka? Karena satu pun boneka saya tidak pernah miliki. Tidak pernah miliki. Sedangkan teman saya itu punya koleksi 10 boneka di lemarinya. Sekarang perempuan itu bisa membeli bahkan 1 juta boneka sekalipun. Kemiskinan bisa mendorong orang untuk mencuri. Karena itu kemiskinan itu berbahaya. Mungkin ada daerah kalian yang kemudian dalam hati, waduh, saya kok termasuk orang miskin. Nah, kata begitu. Apa sikap kita kalau kita menyadari kita ini tidak ada ampun-ampunnya dengan tetangga kita yang punya mobil begitu mewah dan lebih dari 1. Nah, kita gerobak saja tidak punya. Ada 3 hal. Yang pertama, saudara sekalian, kita perlu mawas diri. Coba perhatikan Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Saya minta saya baca sekali dengan bersuara. Ya. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. 1, 2, 3. Mengaturnya penguasa dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penipu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Walaupun saya mengakui kemiskinan bisa disebabkan karena pemiskinan, kemiskinan bisa disebabkan karena kemiskinan struktural, tapi tidak mustahil kemiskinan itu karena salah sendiri. Jadi perlu mawas diri, jangan belum-belum tidak menyalahkan situasi, belum-belum tidak menyalahkan orang tua. Terus tidak, apakah aku miskin itu karena aku malas? Belajar lihat Amsal 23 ayat 21. Amsal 23 ayat 21. 1, datang ulang. 1, 2, 3. Kemas, minum, dan sebelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat kepakaian compang camping. Dengan kata lain, orang miskin bisa disebabkan karena dia ini peminum dan telah tidak bisa
ngekang di level gaji suaminya sudah jelas cuma 1,5 juta. Lewat shopping terus, kenal terus, cuci mata kok Pak. Pertama bilang cuci mata sampai situ, kepengin ini tuh beli itu. Lebih dari sekali kartu kredit, buat bayar kapan? Jadi miskin. Jadi kita perlu mawas diri. Yang kedua, jangan minder. Kalau saudara jadi miskin, jangan minder. Banyak orang minder. Nah, ada 3 istilah yang saya harap benar tidak pakai untuk diri saudara maupun untuk orang lain. Yaitu, saya ini orang tidak berada. Loh, artinya tidak berada ya Pak? Tidak eksis Pak. Sudah tidak eksis. Tidak terketak. Gundulnya tidak berada. Walaupun saya miskin, saya berada. Saya bilang saya tidak berada. Saya eksis. Saya bisa hadir di samping yang kaya. Saya bisa menjadi anggota majelis walaupun miskin. Saya bilang yang kaya saya bisa anggota majelis. Aturan dari mana itu? Kadang-kadang malah kata orang kaya jadi anggota majelis malah tidak karu-karuan oleh gereja. Anggapnya gereja itu kayak perusahaannya dia. Anggota kayak karyawannya dia, pendeta kayak kacungnya dia. Atau istilah kedua, saya ini orang tidak mampu. Yang benar, ada orang tidak mampu. Tidak mampu ngangkat barang, mampu dong? Tidak mampu melakukan sesuatu kreasi baru, mampu dong? Jadi tidak mampu. Miskin memang, tapi saya orang mampu. Nah, ini dadamu, mana dadamu? Miskin boleh, tapi pede. Miskin yang pede. Dan ketiga, jangan bilang saya ini orang yang tidak punya. Dan kelambine Bogor, tak punya. Ini kamu punya otak, apa tidak punya? Kamu punya keterampilan, tidak punya. Miskin ya, tidak punya. No, punya saya, punya banyak. Tuhan maha kaya kok. Saya tidak punya. Punya. Ya, adalah 3 istilah itu harus dihindarkan jauh. Dan yang ketiga, berjuanglah untuk meningkatkan taraf ekonomi. Jangan, ya wis miskin ya ya. Sudah pokok. Jadi orang kasihan di Gusti Allah, nggak apa-apa. Apa yang begitu? Berjuang untuk meningkatkan taraf ekonomi, tapi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip iman. Jangan lompat beton. Lupa lautan ingat daratan. Jangan. Ya. Harus tetap prinsip-prinsip iman itu dipegang. Pengen kaya boleh, berjuang kaya boleh, tapi jangan gasro, ngawur. Kabeh dilakoni. Itu 3 hal yang saya minta saudara perhati. Dan perumpamaan talenta. Tuhan memberi perumpamaan, ada seorang pergi ke negeri yang jauh, memberi pelajarannya satu berapa talenta? 5. Yang satu berapa talenta? 2. Yang kedua berapa? 1. Yang dimarahi oleh Tuhan yang mana? Yang dapat 1 kenapa? Ya karena cuma menyimpan talentanya ke dalam yang dapat 2 tidak bilang melulu kayak kancang 5 terang baik. Yang dapat 2 langsung mengerjakan. Yang dapat 1 siji gampang cuma baik. Yang kedua kita lihat 1 Timotius 6 ayat 9. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ingin kaya? Oke. Allah sudah melarang orang ingin kaya, tapi jangan jatuh
Kemudian kita lihat selanjutnya, perhatikan lagi nats korban. Amsal berapa tadi? Masih ada ingat Amsal berapa? Nats korban kita? Ya, Amsal 30 ayat 8. Mari kita perhatikan sekali lagi. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, kemudian kita perhatikan Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dengan kata lain, tidak peduli kita kaya atau miskin, yang penting rasa cukup. Ada rasa cukup. Nah, persoalannya bagaimana bisa mendapatkan rasa cukup itu? Bagaimana cara kita bisa mendapatkan rasa cukup itu? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kita harus mempunyai sikap kebergantungan penuh kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang Memberikan kekuatan. memberi kekuatan kepadaku. Bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Hanya itu kunci kita bisa mempunyai rasa cukup. Yang kedua, kita harus punya perspektif kekekalan. Coba kita perhatikan 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sekali lagi ya, perhatikan ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Tenang akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Tenang akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran Sampai selamanya.
belum begitu kaya, uangnya pas-pasan, tapi pada saat dia perlu jas karena mau memimpin upacara pemakaman. Dia cari-cari di tempat pelelangan, bukan pelelangan apa, pegadaian. Ya saya murah di situ. Ada jas yang murah kali, tapi kok bedanya, kok bisa murahnya sama sekali gimana? Dia tanya pada pegawai, kok bisa murah benar apa? Nah, pegawainya di sini, Pak, dengan kaget ya. Jas ini tuh jas dari perusahaan jenazah, jasa jenazah. Biasanya ya jenazah belum ditutup, dipakai ini jas. Nah itu jadi terus dicopot nah. Nah jadi pada buah, jedol di pegadian. Rinding dipak nalik, tapi kemudian dia punya pemikiran, udah apa-apa, bupak nalik berapa, mau dibubah, di laundry, udah apa-apa, drekin. Kemudian kalau percaya diri dia memimpin upacara pemakaman dengan jas bekas jenazah. Tapi kojur, kebiasaan orang barat sama malang kiri, bukan cuma malang kiri, tapi busur-busur kantong. Cari-cari kantong orang kantongnya, tempat kabeh ya. Baru dia sadar, ya pantas orang kantongnya. Mau jasnya kan dua mati ya, dua mati yang nyangur, canggung, kantongnya apa ya. Saudara, kita tidak membawa apa-apa ketika lahir, tidak juga membawa apa-apa ketika keluar. Ya, kemudian saudara sekalian, kita perlu mengutamakan kebutuhan dan menomorsekiakan keinginan. Tahu membedakan mana yang butuh, mana yang cuma ingin. Jangan semua diborong. Hati-hati iklan. Kita seringkali terpesona dengan iklan-iklan di TV. Kalau kita lihat ya, kalau kita perjalanan ya naik sepeda motor atau naik mobil di Gombel lah. Kenapa sih kok iklan yang sama betul ada? Kenapa? Medias. Kok podo kabeh gambare ya iku terus kok pirang-pirang boros lah tidur. Sudah lihat ya yang salah maka dicekoki sudah bilang yes kepengin beli. Hati dengan iklan saudara, berbahaya iklan itu. Di Metro TV diiklankan Mansion of Kemang dipersembahkan oleh Agung Setayu Group. Mansion of Kemang, apa mansion itu apa? Kemang, makin ini ngertinya ya kedua mundu gitu ya. Mansion of Kemang, rumah mewah megah, punya konglomerat. Hati-hati, jangan usah hati-hati. Mungkin kita tidak bisa memiliki mansion of Kemang, tapi mansion over the hilltop menanti Anda dan saya.